kita setia dalam iman, sekali kita menjadi orang Katolik, orang yang percaya kepada Kristus, selamanya kita tetap menjadi orang yang percaya kepada Kristus. Itu orang yang setia dalam iman. Bukan orang yang kemudian dalam perjalanan karena alasan tertentu dan sangat manusiawi, karena popularitas dan segala hal yang lain yang sangat duniawi, lalu berpindah, beralih. Bukan itu. Berjumpa lagi dalam permenungan kita edisi Kamis 1 Desember 2022, pekan pertama Advent. Hari ini peringatan Beato Dionysius dan Redemptus, martir. Disebut martir Indonesia. Bacaan-bacaan liturgi hari ini, bacaan yang pertama dari kitab Nubuat Yesaya bab 26 ayat 1 sampai 6 dan bacaan Injil dari Injil Matius bab 7 ayat 21 dan ayat 24 sampai 27. Kedua bacaan liturgi hari ini berbicara tentang siapa yang akan masuk kerajaan surga dan apa saja kriteria orang yang akan masuk kerajaan surga itu. Nabi Yesaya dalam nubuatnya, sebagaimana yang dikatakan dalam bacaan pertama hari ini. Orang yang masuk dalam kerajaan surga, atau bahasanya orang yang menikmati kebahagiaan bersama dengan Allah, adalah bangsa yang benar dan setia kepada Allah. Pertanyaannya, bangsa yang benar dan setia itu bangsa yang seperti apa? Nah, bacaan Injil hari ini, hemat saya, akan menjawab pertanyaan itu tadi. Bangsa yang seperti apa? Bangsa yang benar dan yang setia itu seperti apa? Yang akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Yang akan bergembira dan bersukacita bersama dengan Allah sendiri. Atau siapa yang masuk dalam kriteria sebagai orang yang benar dan setia, supaya bisa masuk menikmati kebahagiaan bersama dengan Allah. Kepada para muridnya, dan tentu kepada kita sekalian, Yesus menegaskan bahwa bukan orang yang memanggil-manggil Tuhan, Tuhan yang akan masuk kerajaan surga, tetapi yang melaksanakan kehendak Bapa. Jadi orang yang akan menikmati hidup bahagia bersama dengan Allah adalah mereka, entah sebagai pribadi ataupun sebagai sebuah bangsa. Mereka atau kelompok orang, kelompok bangsa yang melaksanakan kehendak Bapa. Dan dia melaksanakan kehendak Bapa, atau mereka melaksanakan kehendak Bapa dengan setia. Artinya sampai ia sendiri mati. Bahkan kalau perlu mati demi iman akan Allah. Saudari dan saudara yang terkasih, itu kriteria siapa yang akan masuk ke dalam kerajaan surga. Orang yang melaksanakan kehendak Bapa, dan dia melaksanakan kehendak Bapa dengan benar dan setia sampai akhir hidupnya.
Saudari dan saudara yang terkasih, rasanya sulit bukan? Sulit mendapatkan orang yang benar di hadapan Allah dan orang yang setia melaksanakan kehendak Allah. Tapi saya berkali-kali mengatakan, yang sulit itu tidak berarti bahwa tidak bisa. Karena memang ternyata ada begitu banyak orang yang bisa. Hari ini kita memperingati Beato Dionysius dan Redemptus, para martir Indonesia. Saya mau ceritakan, mereka disebut sebagai para martir Indonesia itu tidak karena mereka adalah orang Indonesia. Mereka disebut para martir Indonesia karena mereka memang mati, dibunuh di wilayah Indonesia. Dionysius adalah seorang pelaut Prancis. Pada umur 35 tahun, dia ditabiskan menjadi imam dan dia masuk dalam ordo Karmelit. Sementara sahabatnya Redemptus adalah seorang tentara Portugal yang kemudian menjadi seorang bruder dalam ordo Karmelit juga. Pada tahun 1638, mereka diutus dalam sebuah rombongan besar oleh Raja Portugal ke Aceh. Namun di Aceh mereka ditangkap dan dipenjarakan. Tanggal 29 November tahun 1638, Redemptus dan Dionysius mati sebagai martir. Saudari dan saudara yang terkasih, kedua beato ini adalah contoh paling konkret manusia atau orang yang setia dan benar melaksanakan kehendak Allah Bapa. Masih ada sekian banyak para martir, para kudus yang dalam gereja Katolik yang kita peringati ataupun yang kita pestakan. Mereka adalah kelompok manusia yang boleh kita katakan mampu setia dalam iman dan setia melaksanakan kehendak Bapa di surga. Orang atau kelompok seperti mereka itulah yang sebagai atau secara liturgis Gereja Katolik yakini berbahagia bersama dengan Allah dalam kerajaan surga. Saudari dan saudara yang terkasih, kalau para martir itu bisa, termasuk para martir Indonesia, Dionysius, Beato Dionysius dan Redemptus yang kita peringati hari ini, mereka sama manusia seperti kita. Mereka mampu menjadi orang yang setia sampai akhir hidup. Mereka adalah orang-orang yang telah melaksanakan kehendak Bapa. Kalau mereka bisa, seharusnya kita juga bisa. Tentu perlu perjuangan dan ketekatan yang tinggi. Kalau mereka bisa, kita bisa. Yang paling penting adalah kita mau memulainya. Kapan? Ya sejak saat ini. Di sini, di tempat ini. Kita mulai dengan hal-hal yang kecil dan sederhana. Yang ada di sekitar kita. Yang harus kita ikuti. Yang harus kita taati. Mari kita hayati. Mulai dari hal-hal yang kecil dan sederhana. Untuk ikut melaksanakan kehendak Allah Bapa kita. Dan kita melakukan itu dengan setia. Sampai akhir hidup kita. Kita setia dalam iman. Sekali kita menjadi orang Katolik, orang yang percaya kepada Kristus. Selamanya
kita tetap menjadi orang yang percaya kepada Kristus. Itu orang yang setia dalam iman. Bukan orang yang kemudian dalam perjalanan karena alasan tertentu dan sangat manusiawi, karena popularitas dan segala hal yang lain yang sangat duniawi, lalu berpindah, beralih. Bukan itu. Kesetiaan berarti kita mau berpegang teguh pada apa yang sudah kita terima dan kita anuti sampai akhir hidup kita. Dan lebih dari itu, kita mau melaksanakan iman kita yang kita jaga dengan setia itu. Saudari dan saudara yang terkasih, apakah kita termasuk kelompok orang yang setia dalam iman? Apakah kita termasuk kelompok orang yang telah melaksanakan kehendak Bapa, sehingga kita kelak pantas menikmati hidup bahagia bersama dengan Allah? Itu tetap menjadi tantangan untuk Anda dan saya. Tantangan untuk kita semua sampai akhir hayat kita. Tuhan